Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang lagi marak di tanah air. Nah, sebelumnya teman-teman, di pagi ini kita coba sambil minum kopi ya. Nikmat juga. Oke teman-teman, video kali ini kita akan coba membahas masalah peredaran narkoba, yang mana peredaran narkoba di tanah air ini betul-benar yang sangat sudah darurat ya. Nah, saya selalu ingatkan hati-hati kepada adik-adik saya, para remaja milenial, hati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan peredaran narkoba ataupun pemakai narkoba. Hindari dan jauhin. Nah, ini langkah-langkah yang perlu kita ambil, yaitu para pemuda, generasi muda, dan juga mungkin bisa jadi yaitu para orang tua. Ya, kalau dikategorikan orang tua yang di atas 50 pun masih ada juga menggunakan narkoba. Nah, baik wanita, baik pun pria. Nah, di sini saya selalu ingatkan khusus ya, terkhusus buat adik-adik milenial. Nah, bahayanya narkoba, bahayanya sabu-sabu ini sangat mengancam kita semua. Siapapun akan bisa terancam, siapapun. Nah, kita bisa lihat setiap ada penangkapan narkoba di televisi yang kita lihat dan di media massa, bahwa penangkapan narkoba itu banyak terjadi tidak memandang usia dan umur, dan tidak memandang pria atau wanita. Ini yang perlu kita waspadai, terutama bagi milenial. Hati-hati, jangan pernah tahu, jangan pernah coba. Kalau perlu, saran saya, dengar narkoba atau sabu, udah tinggalin, jangan cari tahu. Sebaiknya seperti itu. Nah, bagi para orang tua, saya sarankan perlu adanya kontrol terhadap keluarga, maupun anak, maupun suami. Ini perlu ada kontrol, jangan sampai terpengaruh dengan peredaran narkotika. Kenapa? Sabu-sabu ini cepat nyangkutnya, dan ini bisa merusak terutama mental dan fisik kita. Nah, baik, mungkin di sini kita akan coba tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan nanti yang dari pemirsa. Kita juga bisa hubungi kami di WA 0812 76 11 912 ya. Silakan, kita langsung bisa bertanya langsung, dan juga di hadapan kita juga ada beberapa orang akan bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, saya mau bertanya nih Pak. Ya. Ini Pak, ini namanya narkoba ini ya, mungkin di masyarakat ini udah terlalu meresahkan lah. Ya. Jadi apa istilahnya kayak langkah-langkahnya, maksudnya langkah-langkah untuk mencegah kita narkoba ini biar kayak masyarakat itu memang betul-betul hilang dari pemakai ini kan. Dari pemakai ini kita bisa hilang mengapakan narkoba kan lebih bagus. Ya. Cuma saya dapat juga informasi sedikit ini. Ya. Dapat informasi sedikit masalah narkoba ini, katanya memang dari penghuni lapas memang betul enggak ada yang istilahnya mengendalikan di dalam lapas itu. Yang mengendalikan di dalam lapas itu memang apakah benar? Ini kan menurut informasi, saya pun belum tahu sebenarnya. Ini cuma sekedar informasi, apa langkah-langkah untuk selanjutnya biar bisa yang kayak di dalam lapas itu bisa kita kendalikan dengan bersih, aman dan tertib.
untuk menghilangkan masalah narkoba ini Pak. Gitu Pak. Sekian ya Pak ya. Baik, terima kasih, pertanyaannya cukup jelas dan sangat yang banyak tanya oleh masyarakat luas. Memang benar peredaran narkoba itu banyak telah ya dikendalikan di lembaga pemasyarakatan baik pun di LP. Betul. Nah ini jadi begini, semua ini harus adanya ketegasan ya, terutama ketegasan daripada penegak hukum. Ya, kita tahu setiap ada penangkapan asal ditangkap, lalu pertanyaannya dikendalikan sama orang dalam, orang yang napi di narapidana. Ya. Nah ini kuncinya ada di pada Menkumham, ya, Menkumham dan sipil penjara. Nah di sini salah satunya yaitu ketegasan daripada petugas di lembaga itu jangan sangat longgar ya, pengawasannya sangat longgar, terutama itu paling tidak ya, pertama tingkatkan kontrol terhadap alat komunikasi yaitu HP. Nah kalau HP ini ya, HP ini bisa berbuat apa saja ya, baik untuk menyerang orang, baik untuk komunikasi, baik pun termasuk mengendalikan narkoba. Nah tugas daripada pegawai-pegawai yang ada di lembaga pemasyarakatan itu, nah ini harus dilakukan raja terus. Jangan sampai alat komunikasi handphone ini bisa masuk ke dalam LP. Ini kuncinya. Kenapa? Karena kalau ini masuk alat komunikasi atau handphone ini masuk ke dalam LP, tentu mereka sudah terbiasa. Karena di situ banyak senior-senior, banyak yang sudah pengalaman mengatur perjalanan narkoba, dan ini mengendalikannya ada di dalam LP ya. Lalu peredaran ini dia menelpon orang luar, dia mengendalikan, masang gudang dia di luar, mempersiapkan dia mengarahkan pembeli, mengarahkan pembelanjaan. Nah dan mereka juga bisa transfer ya, bisa transfer, bisa ini, nah bisa komunikasi langsung dengan orang-orang yang ada di luar. Nah ini ketegasan daripada Menkumham untuk meregia semua alat komunikasi handphone yang ada di dalam setiap kamar. Jadi ini sering harus dilakukan. Nah kita tidak bahwa tahu juga bahwa sering terjadi lodes ya, kalau di LP itu namanya lodes, itu berkomunikasi menipu-nipu di luar, bahkan ada bilang ada lelang, ada macam-macam lah untuk menipu masyarakat yang ada di luar. Ya. Nah ini seharusnya ketegasan daripada Menkumham untuk pengawasan daripada narapidana yang ada di dalam LP. Nah seharusnya ini, nah kuncinya supaya tidak terjadi peredaran narkoba kembali, kuncinya satu, ada di LP. Dipertegas alat komunikasi handphone ataupun ini tidak boleh masuk. Nah kalau seandainya seluruh Indonesia masalah LP tidak ada komunikasi, siapapun ya, sekali lagi saya tegaskan, siapapun di dalam lembaga pemasyarakatan jangan ada handphone, alat komunikasi langsung. Nah ini kunci supaya tidak terjadi peredaran narkoba dikendalikan oleh orang luar, orang dalam, dan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di luar. Ya. Itu salah satu saran saya. Ini kunci kita untuk menghindar peredaran narkoba yang sangat marak seperti ini. Mungkin ada yang kedua pertanyaannya? Ada satu lagi Pak. Ya. Saya mau bertanya juga. Sebenarnya itu dulu mungkin ya di dalam istilahnya di dalam LP ya, mungkin kan udah pernah, mungkin udah dicoba sekali atau dua kali, memang betul ada di razia masalah itu ya. Cuma ya kadang cuma hilangnya sebentar aja Pak.
Istilahnya ya mungkin ya lembaga tersebut mungkin pasti ada lah untuk dia untuk merazia seluruh yang apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Cuma itu ya kadang ya cuma sebentar aja mungkin Pak udah hilang lagi, balik lagi, itu jadi permasalahannya. Seharusnya ya kayak mana memang betul-betul tegas untuk kedepannya, jangan istilahnya cuma sementara aja. Nah itu cuma itu pertanyaan saya Pak. Oke Pak, masih banyak. Baik, itu tadi yang saya katakan bahwa ketegasan daripada Menkumham mengatur daripada Kanwil, maupun di kepala lapas, ya, untuk benar-benar melakukan tindakan, jangan ikut bermain, ya. Nah di sini saya punya pengalaman bahwa saya pernah masuk penjara, ya, melihat langsung. Saya juga bukan jadi nabi, tapi ada beberapa sebagai tersangka, tapi kita juga keluar, ya. Tapi pengalaman ini saya bawa keluar bahwa seluruh narapidana itu megang handphone, ya. Memang benar ada razia. Lah mereka ya para napi nyimpan handphonenya semua, simpan dengan upaya. Nah petugas melakukan tindakan. Nah ini pengawasan yang belum berjalan. Nah rata-rata ya saya bisa katakan memang mereka lebih pintar cara memasukkan handphone, cara membawa itu tersebut. Nah jadi harapan kami petugas daripada lapas dan Menkumham untuk bertindak lebih tegas kepada bawahannya. Mungkin itu ya. Oke, siap Pak. Coba sekedar istilahnya saya udah dapat informasi. Terima kasih informasi masalah narkobanya ini Pak ya. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi saya katakan memang peredaran narkoba ini banyak dikendalikan oleh orang-orang di luar di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah ini kita tidak tutup persoalan ini. Kita tahu bahwa semua ini dikendalikan dari lapas. Nah oleh sebab itu harapan saya dan saran saya, Menkumham jika menonton video ini dan dirjennya Menkumham dan termasuk kalapas-kalapas, saya berharap sebagai masyarakat biasa berharap untuk melakukan tindakan tegas untuk seluruh LP yang ada di tanah air ini, paling tidak benar-benar alat komunikasinya betul-betul tidak bebas ataupun tidak ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan kepada adik-adik saya, yaitu para milenial, jangan pernah tahu, jangan pernah coba. Nah kepada orang tua juga saya sampaikan bahwa generasi kita terhindar daripada narkoba. Nah jangan sampai mereka tahu, jangan sampai mereka mencoba dan jauhi pergaulan-pergaulan daripada adik-adik milenial. Dan saya selalu ingatkan juga adik-adik milenial jangan pernah tahu. Dan terakhir dari saya yaitu jauhi narkoba, hati-hati jangan terpengaruh dengan pergaulan bebas, yaitu katakan tidak pada narkoba. Bye bye.